Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Nurlairasari, NIM 200810043 dari kelas Biologi B semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur pengembangan hewan dengan dosen pengampu Ibu Sofat Munada MPD dengan jurnal yang berjudul Implementasi Evidence-Based Nursing pada Pasien Rematik oleh Alvina Ramici dan Wiwit Febrina pada tahun 2020. Rematik merupakan salah satu penyakit yang menyerang pada sendi manusia. Secara simetris dapat mengalami peradangan sehingga akan menyebabkan pembengkakan, serta rasa nyeri yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerusakan pada bagian dalam sendi dan akan mengganggu aktivitas atau pekerjaan bagi penderita rematik. Pada umumnya, rematik akan muncul secara perlahan-lahan. Awalnya terasa kaku, kemudian akan menimbulkan rasa nyeri saat bergerak. Rasa nyeri tersebut akan mulai terasa pada waktu pagi hari dan saat mengalami kedinginan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan studi kasus yang mengikuti tahapan berdasarkan Polit dan Beck pada tahun 2012 mengenai implementasi EBN pada praktik keperawatan. Implementasi memiliki tahapan. Yang pertama, memunculkan pertanyaan Hiko, yang kedua mencari evidence yang terkait, yang ketiga penilaian terhadap evidence yang didapatkan, dan yang keempat evaluasi penerapan EBN. Dan tahap yang pertama dengan melakukan pertanyaan mengenai rematik. Setelah itu melakukan pencarian EBN dengan menggunakan database elektronik, yaitu dengan menggunakan Google Scholar. Kemudian dengan melakukan penerapan EBN yang dilakukan terhadap seorang pasien rematik. Selanjutnya, pada penerapan evidence-based nursing dapat mengurangi nyeri sendi pada salah satu penderita rematik. Pada saat melakukan pengkajian menemukan data pemeriksaan dan tanda-tanda vital, yaitu 130/80 mmHg, denyut nadi 95 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan berat badan 60 kg serta tinggi badan 155 cm. Penderita mengalami rematik sudah hampir 3 tahun. Penderita sering merasa nyeri sendi pada bagian tangan dan kaki. Jika sakit kambuh atau nyeri datang, penderita sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ada hasil penilaian skala nyeri dari skala nyeri 4-5 menjadi skala nyeri 1-2 pada hasil ke-7. Kompres jahe dapat berkhasiat dalam menurunkan intensitas nyeri pada penderita rheumatoid arthritis. Kompres hangat jahe menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan skala nyeri artritis rheumatoid pada lansia dengan p-value 0,000. Pada intervensi keperawatan yang dilakukan sesuai dengan SOP dan berkesinambungan atau nursing clinical pathway yang dapat efektif dalam mempercepat proses penyembuhan pasien dan dapat mengurangi keluhan nyeri pada pasien. Terapi konservatif merupakan suatu terapi dalam pengobatan atau perawatan penyakit. Terapi konservatif dapat mencegah pemburuknya dan mempertahankan tulang sehingga dapat mengurangi keluhan pada nyeri sendi. Nyeri merupakan kondisi di mana perasaan tidak menyenangkan yang bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya. Dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya. Penderita menyatakan sebelum dilakukan kompres hangat jahe sering muncul dan rasa nyeri yang dapat berlangsung selama 5 menit. Setelah melakukan kompres hangat jahe, kadang-kadang muncul saat melakukan aktivitas berat dan hanya berlangsung selama kurang dari 3 menit. Penyakit rematik merupakan penyakit yang menyerang sendi, namun juga dapat menyerang organ atau bagian tubuh lainnya. Secara umum, penyakit rematik merupakan penyakit yang dapat menyerang sendi dan struktur atau jaringan penunjang di sekitar sendi. Penyakit rematik yang paling umum terjadi adalah osteoartritis yang mengakibatkan degenerasi atau proses penuaan, artritis reumatoid atau penyakit autoimun, dan gout karena asam urat tinggi. Rematik merupakan salah satu penyakit yang diderita oleh kaum lansia pada tahun 2008 sebanyak 28%, sedangkan pada tahun 2018 prevalensi tersebut menjadi 7,3%. Gejala utama pada rematik yaitu adanya rasa nyeri pada sendi yang terkena, terutama pada waktu pagi hari dan ketika kedinginan. Rematik dapat mengakibatkan peradangan pada lapisan dalam membungkus sendi. Penyakit rematik dapat berlangsung selama tahunan. Jika radang ini menahun, telah terjadi kerusakan pada tulang rawan sendi dan tulang otot ligamen dalam sendi. Jika seseorang telah mengalami rematik, pada beberapa gejala yakni nyeri sendi, kakuan nyeri sendi pada pagi hari, dan hambatan gerak persendian. Menurut WHO, pengobatan komplementer merupakan salah satu pengobatan non-konvensional yang bukan berasal dari negara yang bersangkutan. Pada negara Indonesia contohnya, misalnya pada jamu, bukan termasuk ke dalam pengobatan komplementer, tetapi merupakan pengobatan tradisional.
Terapi komplementer merupakan penggunaan terapi tradisional ke dalam pengobatan modern. Salah satu bentuk terapi komplementer adalah evidence-based nursing. Terapi komplementer dapat menurunkan intensitas nyeri pada pasien penderita penyakit rematik dengan melakukan kompres hangat jahe. Jahe mempunyai manfaat seperti dapat dijadikan sebagai rempah, minyak atsiri, pemberi aroma, ataupun sebagai obat tradisional. Jahe dapat digunakan untuk mengobati penyakit seperti rematik, asma, stroke, sakit gigi, diabetes, sakit otot, tenggorokan, kram, hipertensi, mual, demam, dan infeksi. Pada persendian difokuskan pada cara mengontrol rasa sakit, mengurangi kerusakan sendi, dan meningkatkan atau mempertahankan fungsi dan kualitas hidup. Kompres jahe memiliki pengaruh dalam mengurangi intensitas nyeri rheumatoid arthritis yang dimana seluruh responden mengalami penurunan intensitas nyeri setelah perlakukan terhadap kompres hangat jahe selama kurang dari 20 menit. Kesimpulannya, hasil dari implementasi EBN pada terapi kompres hangat jahe sangat berpengaruh terhadap menurunkan intensitas nyeri sendi pada pasien rematik. Dalam pemberian intervensi kompres hangat jahe selama 7 hari akan menunjukkan penurunan skala nyeri pasien dari skala nyeri 4-5 menjadi skala nyeri 1-2. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.